Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur basis data. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri. Pertama dari saya Nikomang Trisnawati, nomor 230-217. Dilanjutkan dari teman saya. Nama saya Imade Ramanda Basputra, MPM 230-215. Nama saya Igustia Yugita Swanewi, MPM 230-220. Langsung saja ke materi. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi basis data. Secara umum, untuk menjelaskan tentang pengertian basis data dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi harfiah dan pengertian secara istilah. Menurut pengertian secara harfiah, basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data dapat diartikan merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek. Manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang bisa disimpulkan sebagai himpunan kelompok data dalam kurung arsip yang saling berhubungan. Next, selanjutnya. Yang kedua, komponen basis data. Basis data adalah merupakan suatu sistem yang dibangun dan beberapa komponen, diantaranya ada 6 komponen pokok, antara lain 1, perangkat keras, hardware, dalam sistem komputer. Dalam sistem pengolahan basis data, digital perangkat utama sebagai pengolah adalah komputer. 2, perangkat lunak aplikasi software lain yang mendukung dan bersifat opsional. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengolahan basis data, misal bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman Pascal dan lain-lain. Yang ketiga, sistem operasi sistem. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Yang keempat, basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri. Berisi atau memiliki objek-objek basis data seperti file, tabel, indeks, mempunyai definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. Yang kelima, sistem pengolahan basis data, manajemen sistem atau database management system, DBMS. Merupakan program aplikasi untuk pengolahan basis data seperti Microsoft Access, Oracle, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam, pemakai atau user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengolahan basis dan penggunaan basis data. Next, yang ketiga. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah merupakan sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama, bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem ini merupakan gabungan antara basis data dan kumpulan program atau perangkat lunak DBMS, Database Management System. DBMS adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. Dan itu DBMS didesain untuk membantu dalam pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya Adi Trisnawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang materi keempat, tujuan dan manfaat penggunaan basis data. Di mana tujuan dan manfaat penggunaan basis data ini ada 7, yaitu yang pertama kecepatan dan kemudahan speed melalui basis data diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan,
perubahan dan penampilan kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian ada efisiensi ruang penyimpanan. Penggunaan basis data mampu mengurangi pengulangan atau redundasi data. Kemudian yang ketiga ada keakuratan, yaitu melalui basis data, keakuratan data lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu. Kemudian nomor 4 ada ketersediaan, yaitu dengan basis data yang sudah tidak dipakai dapat dipisahkan dari sistem database yang sedang aktif. Kemudian ada nomor 5, ada kelengkapan, yaitu agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Kemudian nomor 6 ada keamanan. Walaupun tidak semua sistem basis data menerapkannya, keamanan dalam penggunaan basis data diperlakukan pada suatu sistem besar dan serius. Kemudian nomor 7 ada kebersamaan, yaitu agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data atau karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan atau kondisi deadlock atau karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian materi nomor 5 ada penggunaan dalam basis data, di mana pada tingkat pakai database dikelompokkan menjadi beberapa tingkat pemakaian, yaitu antara lain ada database administrator, yaitu ialah manusia yang mengorganisasi seluruh sistem basis data. Kemudian ada database designer, atau ada merupakan manusia yang bertugas merancang dan mengembangkan database. Kemudian ada application programmer, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML. DML meliputi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk yang dipakai. Kemudian yang selanjutnya ada end user, adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report database. End user dapat dikategorikan cause end user atau pengguna tak tetap atau user mahir. Kemudian ada native atau parametric end user atau user umum, pengguna yang pekerjaan selalu konstan, yaitu melakukan query dan update data. Kemudian nomor 3 ada user khusus, yaitu pengguna yang menulis aplikasi basis data non-konversional untuk keperluan khusus yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Kemudian nomor 4 ada sophisticated dan user, yaitu pengguna yang melengkapi kebutuhan database user seperti engineer, scientist, dan business analyst. Kemudian nomor 5 ada standalone user atau pengguna user yang mengelola personal database. Kemudian di sini ada tingkat yang kelima, yaitu sistem analis, ialah pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. Kemudian nomor 6 ada application programmer atau software engineering, ialah pengguna tanggung jawabnya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Kemudian ada work behind the scene, ialah pengguna yang tidak tertarik pada database. Sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Adi Trisna. 6. Operasi-operasi dasar manajemen basis data. Operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan basis data baru, creator database. 2. Penghapusan basis data, drop database. 3. Pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau creator tabel.
4. Penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop table. 5. Penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop tabel. 6. Pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieve atau dalam kurung share. 7. Pengubahan data dalam sebuah tabel atau update. 8. Penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Ketujuh, ada pengenalan file, tabel, record, dan field. Dalam manajemen basis data, data disimpan dalam bentuk berkas atau file. Berkas adalah himpunan seluruh record, data, atau sisi basis yang bertipe sama. Record atau basis atau dalam istilah model rasional yang formal disebut dengan tuple adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih satu field. Pada setiap baris-baris ini tersimpan data-data dari subjek tabel yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi yang sudah dijabarkan secara kafirah. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis data dapat diartikan sebagai satu markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul. Komponen dari basis data, yaitu komponen basis data meliputi sistem komputer, hardware, dan software. Basis data lain dan juga penggunaannya. Tujuan penggunaan basis data adalah berkaitan dengan 1. Kecepatan dan kemudahan. 2. Efisiensi ruang penyimpanan. 4. Ketersediaan. 5. Kelengkapan. 6. Keamanan. 7. Kebersamaan. Baik, sekian rangkuman yang bisa saya jabarkan berdasarkan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.